me please. Board marker. Board marker. Oke. Nah, dari semua yang telah kalian sebutkan tadi, ada buku, ada pensil, ada board marker. Nah, kira-kira siapa yang bisa nge-guess? Kita hari ini mau belajar tentang apa? Tentang benda. Oke, tentang benda. Pintar ya. Nah, jadi benda itu tidak hanya dalam bahasa Indonesia saja, tapi dalam bahasa Inggris itu juga ada tentang benda. Nah, bahasa Inggrisnya benda adalah noun. Now, together. Noun. Noun. Once more. Noun. Noun. Oke. Nah, noun itu dalam bahasa Inggris itu adalah semua yang ada di bumi, semua yang ada di sekolah, di rumah, dan dimanapun itu juga termasuk noun, dan juga termasuk kalian juga itu noun. Nah, Jadi kalau orang benda juga itu ya. Nah, kalau orang itu juga termasuk kata benda. Bisa itu teacher, bisa itu student, bisa itu parents. Pokoknya orang itu juga termasuk dalam kata benda. Nah, selain orang ada lagi tempat. Rinda tinggalnya di mana ya? Jalan Rata Indah. Di mana? Jalan Rata Indah. Rata Indah itu daerah. Rumah sosial. Nah, itu juga noun. Tempat tinggal itu noun. Tempat tinggal itu noun ya. Misalnya Evi tinggalnya di Bengkulu misalnya. Nah, Bengkulu itu noun. Dia tinggalnya di mana? Di Magelang misalnya. Nah, Magelang itu termasuk noun. Nah, tempat. Selain itu juga benda-benda seperti yang tadi kalian sebutkan. Nah, kursi yang sedang kalian duduki, buku yang sedang kalian hadapi, Hewan. semua noun. Nah, itu juga benda. Hewan juga termasuk. Nah, hewan itu juga termasuk kata Benda. Oke. Nah, kata benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada countable noun. Nah, countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Misalnya seperti ini. Ini satu kan, berarti board marker. Board marker. Nah, kalau dua, dia jadi board markers. Jadi dia ditambah dengan akhiran s. Contohnya kayak begini. Misalnya yang simple deh. Buku misalnya. Nah, kalau bukunya itu cuma ada satu buku, maka dia pakai book. Nah, kalau bukunya ada dua, maka dia ada penambahan s di akhirnya. Books. Nah, sama yang lainnya juga kayak pena. Kalau misalnya ini nih, dia ada tiga ya. Kalau satu dia pens. Kalau dia tiga, Pens. three pens. Oke, good ya. Nah, setelah itu ada yang kedua. Yang kedua, uncountable noun. Nah, kalau uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Kebalikannya, kalau yang tadi itu bisa dihitung, dan kalau yang kedua itu nggak bisa dihitung. Nah, perbedaannya, kalau yang bisa dihitung tadi dia menggunakan s, kalau yang maksudnya yang bisa dihitung tadi menggunakan s pada akhirannya, dan kalau yang nggak bisa dihitung dia tetap, misalnya contohnya air misalnya. Contohnya air. Dia tetap water, dia nggak ada waters, nggak ada. Salah kamu. Jadi nggak pakai es. Nggak pakai. Meskipun banyak airnya. Meskipun banyak, dia nggak pakai es. Kecuali kalau misalnya airnya itu ada wadahnya. Contohnya airnya di mana misalnya? Di gelas. Di gelas. Nah, misalnya ada kalau satu gelas dia tetap, misalnya satu gelasnya, dia tetap a glass of water. Nah, kalau gelasnya ada tiga misalnya, berarti dia adanya 3 glasses
water. Nah, jadi yang dihitung itu bukan airnya, tapi wadahnya. Gitu. Kok tambah es nih? Iya, ditambah es karena wadahnya ada 3. Gelasnya bisa dihitung kan? Ya. Nah, kalau gelasnya itu kan bisa dihitung tuh. Kalau bisa dihitung berarti dia ada penambahan es atau es. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya lagi ya? Apa yang membedakan penambahan S sama ES nih? Ada yang S sama Ada yang S, ada yang IS. Oke. Kelihatan nggak? Sini aja ya. Nah, ada penambahan S sama IS. Nah, ini kalau misalnya ES itu kalau dia tuh akhirannya pakai Y. Nah, misalnya kayak dictionary misalnya. Nah, itu kan satu kamusnya tuh. Nah, kalau kamusnya ada 2 kamus, berarti dia pakai two dictionaries. Gitu. Jadi kalau yang akhirannya ini apa sih Y, maka dia ditambah dengan ES. Nah, selain Y itu juga ada lagi. Nah, tadi ya, kita hapus saja yang satu-satu. Nah, kalau yang IS itu setiap kata yang berakhiran Y tadi kan yang pertama, terus X, terus S, double S, CH, SH, O, sama double O. Nah, itu semua kalau ada kata ini, baik itu kata kerja ataupun kata benda, maka dia akan berakhiran dengan ES. Tapi kalau yang Y, tadi Miss lupa, Y itu adalah yang istimewa. Kenapa dia dikatakan istimewa? Nah, kalau misalnya dari Y tadi, misalnya huruf awalnya, ini kalau kata benda ya, kalau kata kerja. Nah, jangan kata kerja deh, kata benda aja. Boy misalnya. Nah, kalau di sini dia itu ada huruf vowel, vowel kan O-nya, jadi dia tetap boys. Tapi kalau kayak dictionary tadi, nah kayak dictionary tadi dia beda. Sebelum Y itu ada kata konsonan kan? Nah, Y-nya ini dirubah jadi I ditambah dengan ES, jadi dia kayak ini. Dictionaries. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau yang tadi pertanyaannya Winda, bagaimana caranya menambahkan S sama IS, aturannya apa gitu ya? Nah, itu aturannya. Setiap kata yang akhirannya ini, nah untuk countable-nya itu dia untuk menghitungnya ataupun jumlahnya itu dia harus berakhiran IS kecuali Y. Nah, kalau huruf Y ini, nah dia istimewa. Kenapa dia istimewa? Tadi kalau sebelum huruf Y-nya itu vowel, maka dia cukup ditambah S saja. Dan kalau sebelum huruf Y-nya itu konsonan, maka Y-nya diganti dengan I dan ditambah IS. Oke. Ngerti Winda? Ngerti Miss? Ada yang lain lagi? Evi? Iya? Ngerti Miss. Tangkolia? Ngerti? Oke. Kalau ngerti, tanya lagi dong. Kalau gitu Miss yang tanya deh. Boleh? Boleh Miss. Nah, ini punya gambar. Apa yang membedakan antara dua gambar? Yang bisa membedakannya bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Oke. Yang bisa dihitung yang mana? Kamus. Kamusnya ada berapa? 4. Dua. Berarti kalau dua bahasa Inggrisnya Dictionaries. dia dirubah. Iya. Kayak contoh tadi kan. Nah, kalau yang ini sugar. Sugarnya nggak bisa dihitung. Jadi dia tetap sugar. Oke.
Terus ada lagi. Ini nih, kayak yang contoh tadi. Ini. Two glass of coffee. 2 glass Of of coffee. Jadi coffee itu kan nggak bisa dihitung, tapi karena dia ada wadahnya, berarti dia bisa wadahnya yang dihitung. Wadahnya yang ditambah es atau tidak. Oke. Nah, kalau yang gambar ini, mana yang noun? Yang enam guru, Miss. Kenapa yang ini enggak noun? Karena dia berlari, Miss. Ya, benar sekali, Winda. Good. Nah, kalau yang ini kan guru, tadi kan udah dibilang people. People itu kan orang tuh, guru orang kan? Berarti guru itu juga termasuk noun. Nah, kata benda. Nah, kalau ini, ya ini orang juga, tapi yang dalam konteksnya itu berlarinya. Yang dihitung berlari. Ada pertanyaan lagi? Ya ada. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, ini mau tanya lagi deh. Tadi kita belajar tentang apa ya, Evi? Tentang noun. Benda. Jadi bisa nggak Evi tolong berikan contoh, salah satu contoh. Tulis di papan di sana. Contoh apa, Miss? Contoh dari kata benda. Bebas deh, belum uncountable sama uncountable-nya. Apa ya, Miss? Tulis. Oke, cat. Winda, tolong bikin yang countable noun. Countable noun. Di sana ya. Iya. Nah, benar. Apple. Ya benar. Terus kalau bentar Winda, kalau apple-nya ada 5, gimana bacanya? Uncountable noun. Miss, ada 5. 5 countable dong. Kan 5 bisa dihitung. Oh iya. Oke, good. Betul, Miss. Nah, kemudian yang uncountable noun. Uncountable noun kayak yang ini. Bisa dihitung ya, Miss? Apa selain air kalau yang uncountable noun? Tadi contoh yang tadi masih ingat? Coba itu. Uncountable noun. Apa sih? Ayo, katanya tadi udah paham. Cun. Nah, itu udah dibantu tuh sama Evi. Apa sih? Cup of coffee. Sang Korea gagal paham ya, katanya udah paham tadi. Panas, boy. Coffee. Panas nih. Oke. Ini udah Pulang, lama. Miss. Kalau temen yang belum benar belum jadi pulang deh kita. Bantuin. A cup of coffee. Of cup of. Iya, katanya udah paham tadi. A-nya tuh di awal. Sebelum cup. Cup. Oke, good. Nia? Dia juga coba bikin kalau misalnya Maju dia maju. cupnya ada 3, gimana bikinnya? 3 kopi, 3 cangkir kopi. Sweet pop. Cup, 3 cup. Oke, very
Good. Sangkoria? Ya, Miss. Kenapa tadi kita salah? Katanya udah paham. Belum paham, Miss. Belum paham, Miss. Belum paham. Uncountable. Uncountable itu yang nggak bisa dihitung. Contohnya kayak air, gula, tanah, pasir, udara, semuanya yang nggak bisa dihitung. Nah, dia bakal berubah jadi bisa dihitung kalau dia ada wadahnya. Contohnya kayak water, kayak air, itu dia bisa dihitung kalau misalnya dia diwadahi kayak gelas ataupun cup. Nah, kalau dalam gelas berarti gelasnya yang bisa dihitung. Kalau dia ada 2 glasses of water, 2 glasses of water. Kalau dia ada 3, tinggal diganti aja 3 glasses of water. Ada 4, ada 10, tinggal diganti. Nanti kamu lihat. Nah, terus ada pertanyaan Mister. Kalau sayuran gimana? Vegetable. Tahu VS nggak? Nah, itu ada ini. Vegetables kalau di Indonesia itu kan banyak, sayuran banyak. Jadi kalau di Indonesia dia masuk ke uncountable. Kalau tidak di Indonesia, tidak. Nah, kalau di luar negeri itu sayurannya cuma sedikit, jadi dia pakai ES, vegetables. Nah, terus kalau kosakata itu banyak kan? Vocabulary banyak. Nah, vocabulary itu juga masuk ke uncountable. Tapi kalau vocabulary-nya bisa dihitung itu dia diganti, masuk dia ke countable noun. Contoh, misalnya ada 3 vocabulary. Dia 3 vocabularies, 10 vocabularies. Nah, kalau dia bisa dihitung di awalnya, itu dia bisa masuk dia ke sini, bisa diganti sama IR. Nah, tadi karena ini huruf konsonan, maka Y-nya diganti dengan I ditambah IR. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang kata benda. Kata benda itu termasuk apa aja? Orang, tempat, hewan, dan benda-benda ya tentunya. Nah, kata benda ada berapa, Evi? Kata benda ada berapa, Evi? Ada 2, Miss. Apa aja? Yang dapat dihitung, yang tidak dapat dihitung. Bahasa Inggrisnya apa? Countable noun dan uncountable noun. Oke. Sang Korea, contoh dari countable noun yang Sang Korea. Selain yang di papan kuning. Cycle. Sepeda, bicycle. Oke. Yang uncountable noun apa dia contohnya? Uncountable noun contohnya a cup of coffee dan 3 glass of water. Oke, berarti water sama coffee-nya ya. Oke, udah paham semua ya. Sang Korea jangan sampai salah lagi ya. Nah, jadi sebelum kita tutup, Miss kasih bocoran deh. Minggu depan kita belajar tentang apa? Tadi ada ini kan? Ada gambar ini. Kita akan belajar tentang berlari itu apa ya? Run. Ya bahasa Inggrisnya apa? Oke, berarti besok minggu depan kita akan belajar tentang kata kerja. Oke, jangan lupa ya.